Hai teman-teman semua, apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Udah ada hampir 2 bulan kali. Aduh, saya udah lama nggak syuting. Tapi hari ini alhamdulillah ada temanku, sahabatku, artis dangdut yang kondang. Yang mau nih ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Selamat apa nih? Selamat siang kita ya. Selamat siang Mbak Ayu Siang Soraya. menjelang sore ya. Sore ya. ya. Noi. Saya panggilnya Noi aja ya. Iya, boleh. Apa Mbak Norma? Apa Enggak, kabar? kayaknya Noi aja lebih asik. Noi aja lebih asik. Lebih akrab ya. Ini nih Mbak Ayu Soraya, artis kondang Iya, itu kita. dulu nyanyi dulu, sekarang udah nggak begitu. Sekarang masih kondang. Udah nggak pede. Justru saya nyanyi itu sekarang udah nggak pede banget. Masa sih? Kenapa Mbak? Habis pedenya. Dulu macan panggung loh. Dulu macan Apalagi panggung. zamannya kampanye. Zamannya kampanye itu macan panggung bisa bisa 3-2 kali tampil. Naiknya itu zaman dulu helikopter. Oh, maksudnya 2-3 kali show? Iya. Dalam satu hari? Iya, agak pagi kan, misalkan jam 10. Udah mulai di daerah mana, terus terbang lagi ke mana siang, acara jam 2, sorenya lagi jam 5. Ya ampun Mbak, dan hampir tiap hari barangkali. Itu. Kalau waktunya kampanye dulu, zamannya dulu kampanye ya. Kampanye, kan kalau dangdut kan paling laku Iya, buat dulu kampanye. tenaganya juga masih oke, jadi terbang sono terbang sini. Nah itu baru aku mau peduli. tanya, nggak pingsan Mbak? Sekarang sih mungkin pingsan ya, tapi dulu kan masih fit banget. Masih fit banget. Terus apa namanya, memang lagi saat-saatnya semangatnya. Semangatnya. Sekarang suruh naik panggung aja kayaknya udah ini Masa beda ya. sih? Panggungnya sekarang beda kan. Ya? Panggung dari teman ke teman. Panggungnya beda. Terus apa, tampilnya juga beda lah. Jadi tapi tetap berkecimpung di dunia musik. Musik Saya, tetap ya Mbak ya. Saya berkecimpung dulu di PAMI, sekarang di Papri. Oh, terus PAMI, banyak. PAMI udah enggak? Kalau sekarang? PAMI itu khusus dangdut. Ya, tapi sekarang saya di Papri. Papri itu all genre. All genre. All genre itu jadi all musik semuanya. Ada keroncong, ada segala rock, macam. dangdut, semuanya jazz, semuanya. Lebih luas. Lebih luas. Wadah kita. Di Papri Mbak, kan bukannya di pusat? Di pusat, sekarang saya di pusat. Terus? Dulu saya di DKI, terus saya di pusat, saya sekarang Waktum. Ketua umumnya dulu Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Dulunya Pak Tanto Yahya, sekarang udah jadi Dubes. Terus Pak Hendro Priyono. Terus ganti lagi sekarang Pak Tony Wenas. Pak Tony Wenas sekarang. Freeport. Mbak wakilnya. Iya. Ya. Pak Tony Wenas Freeport ya. Masih aktif sibuk Masih aktif semuanya. Oke Mbak. Berarti Mbak wakilnya ini ya, Pak Tony Wenas. Pak Tony Wenas di Papri ya. Di Papri ya. Bukan di Freeport. Kalau di Freeport kok keren banget. Aduh keren banget. Jadi di Papri, Persatuan Artis Pemusik, Artis Musik Pencipta Lagu Republik Indonesia. Kan tadinya di Jakarta. Emang di Jakarta? Enggak, maksudnya Mbak tadinya kan DKI Jakarta. Untuk wilayah DKI Jakarta, terus pindah ke pusat ya. Di pusat kalau sebagai wakil tugasnya apa aja sih Mbak? Wakil di situ ada bidang saya eksternal, ada internal. Oh gitu. Jadi yang jadi wakilnya 2? Ada, iya. Jadi ada 3 malahan, satunya Pak Berto. Tapi saya sama Bung Joni itu bagi tugas. Kayak biasa saya yang bagian di luar cari-cari ini pemerintahan. Yang terkait dengan itu. Berarti ada nyung-nyung sedikit ke ini ya, ke politik juga sebetulnya. Saya sekarang memang di organisasi banyak kegiatan ya. Apalagi sekarang nih yang DKI itu, dulu saya di DKI. Jadi saya punya banyak pengalaman di DKI. Terus kebetulan yang memimpin DKI nggak ada sekarang Bu Ani. Jadi saya sementara menggantikan beliau untuk ada sampai ada pemimpin yang baru. Ada planning yang belum sampai akhir tahun ini belum diselesaikan. Jadi saya sekarang ditugaskan dari pusat untuk menyelesaikan tugasnya. Berarti double job ya. Dan kalau organisasi kan kita maksudnya gini, organisasi itu kan benar-benar full pengabdian. Ya. Betul nggak sih? Di organisasi itu bisa kita aja. Paling nggak memang tidak bisa mencari uang di organisasi, tapi bisa juga mendapatkan event-event yang bagus dari link-link dari sponsor. Kayak saya bikin waktu itu, bikin zamannya orang nggak kemana-mana, tapi saya keluyuran ke instansi-instansi karena ke
Menteri Kesehatan ya, ke apa sih namanya? Terkait dengan Papri. Iya, Untuk kerjasama. Papri. Itu bikin festival seluruh Indonesia nasional tingkatnya. Itu hadiahnya lumayan dan banyak, kan di seluruh Indonesia itu banyak sekali pencipta-pencipta lagu yang belum sampai ke Jakarta, tapi mereka sebenarnya bakatnya sudah Ya, kalau nggak ada wadah kan orang nggak tahu. Iya. Jadi dengan adanya itu malah yang juara itu tidak dari Jakarta, jauh dari Jambi, dari daerah-daerah lain. Salah satu kegiatannya adalah Papri untuk mengadakan acara untuk mencari bibit-bibit baru. Iya, mencari bibit salah satunya itu. Yang lain-lainnya banyak. Kayak nanti hari bulan Maret ini ada Hari Musik Nasional. Paling tidak sekarang sudah orang paham dari 1 tahun itu kita mempunyai 1 hari adalah Hari Musik Nasional. Ya, nanti berharap juga nanti ada Menteri Kebudayaan ya, mudah-mudahan kita bisa masuk di situ, bisa kerjasama lah paling enggak. Sekarang memang kita selama ini bekerjasama dengan Parekraf, dengan kementerian yang lainnya. Tapi memang kan kalau kita dari dunia artis pasti terkait dengan Parekraf pastinya. Iya. Nah, dengan yang lainnya bisa kok kita. Iya dong, kayak Kemenaker kita sering bikin kerjasama. Oh iya, kan pernah ada juga tuh ya. Berapa kali bikin kerjasama dengan Dikbud, dengan macam-macam. Kita masuk semua, namanya musik itu kan semua orang bisa masuk kemana aja. Semua orang kadang-kadang udah jadi pejabat ini juga suka musik suka bernyanyi. Semuanya jadi, ada, welcome, mereka ya. welcome sekali untuk musik lah. Terus di PAMI udah nggak, Mbak? Saya di PAMI masih saya ada persatuan royalti kan di sana. Saya masih persatuan artis apa? M-nya? Melayu Dangdut Indonesia. Melayu Indonesia. PAMI. Itu PAMI itu ketuanya Rhoma Irama, Pak Haji Rhoma Irama. Sampai saat ini ya, masih? sampai saat ini. Tapi saya lebih fokus sekarang ke Papri ya, karena lebih luas, jaringannya karena lebih luas. Kegiatannya juga udah banyak ya di Papri, udah banyak sekali. Saya pikir Mbak Ayu itu di 2 organisasi sekaligus gitu. Enggak. Sekarang lebih fokus, kalau 2 bisa aja. Saya banyak kegiatan di bukan organisasi, tapi saya banyak di perkumpulan seperti Bunga Rampai, seperti banyaklah teman-teman kita kan kumpulan juga sekarang lebih banyak ke religi, pengajian, sosial, baksos, bikin baksos, kerjasama dengan yang teman-teman. Kalau saya sendiri sedekah itu kayaknya kan paling nggak sedikit, kalau ngumpulin teman-teman itu pasti gitu jadinya banyak. Oh gitu. Nah kalau di Papri kan non profit ya, maksudnya bukan mau cari uang. Jangan dibilang tidak ada uangnya, juga memang kita tidak mencari uang di situ, tapi kita bisa juga itu untuk bikin acara besar itu kan pakai uang. Ada untung, ya, tapi ada paling nggak masuk uang kas Papri kan untuk pegawai Papri itu ada adminnya kan banyak, kita harus kerja terus gitu. Oke untuk gitu. Yang lain-lain. Oke, maksudnya sibuk dengan grup Bunga Rampainya. Ini Bunga Rampai kan grup arisan ya? Bunga Rampai perkumpulan, bukan arisan aja, tapi kita bikin baksos, bikin acara. Jadi lucu-lucu itu acara rutin kayak bakti sosial kemana-mana? Iya, ke yatim, ke duafa, ke Pati Jompo. Oke, gitu. Sumber dana dari member ya? Iya, dari ada uang kas. Kita tiap bulan ngumpulin kas. Gitu. Itu kan semua aktivitas yang lebih banyak ke sosialnya gitu. Iya, lebih banyak. Kita ngumpul. Terus cari duitnya gimana atuh? Enggak, saya bilang tadi kalau saya sendiri tidak banyak, tapi kalau kita berkumpul ada ratusan orang kan, ibaratnya cuma 50 atau 100 ribu aja setelah 1 bulan, itu kan udah banyak. Kita juga bikin bukan yang spektakuler gitu, tapi kita bikin. Enggak maksudku. Itu kan dari komunitas untuk mengumpulkan dana. Iya. Maksudnya untuk Mbak Ayu sendiri sebagai seorang Ayu Soraya, cari duitnya gimana kalau aktivitasnya Papri, gitu. Sosialita, hari. Apa. Mbak ada bisnisnya nggak sih? Kalau saya bisnisnya retail. Saya udah zamannya dulu itu tahun 98 ya. Zamannya jarah tuh yang dibom yang dibakar-bakar, penjarahan tahun 98 kan. Itu toko-toko semuanya diserbu sama itu saya justru susah orang belanja. Jadi saya tuh masuk ke pasar-pasar cari barang murah, sembako murah, saya untuk bagi-bagi. Saya kumpulin teman-teman semuanya sampai
seperti itu. Tapi saya Maksudnya berpikir beramal gitu. Iya, kasih kan banyak yang susah tuh ya karena toko-toko semuanya banyak yang tutup. Saya lari ke koperasi pasar yang ada di Bulog, saya nyari beras segala macam. Jadi saya sama teman-teman saya bekerja terus setiap hari raya dulu kan ada parsel ya, namanya parsel itu selalu kita dapat jatah sampai ratusan gitu loh. Saya juga belanja sendiri, jadi udah biasa turun-turun ke pasar, ke toko-toko yang murah, ke koperasi ya, jadi belusukan. Jadi saya pikir apa ya, saya kok nggak bikin sendiri, saya bikin toko sendiri. Akhirnya saya kerjasama dulu dengan jadi karena jadi Mbak tahu sumber pengambil barangnya di mana. Kenapa saya nggak bikin sendiri? Iya, kan ada untungnya lah ya buat saya. Yatim saya juga banyak. Terus paling nggak ada lah manfaatnya. Akhirnya saya buka lah. Saya ada lahan, saya buka, berkembang ya, alhamdulillah sampai sekarang. Oh gitu. Kayak retail, kayak toko. Toserba gitu, swalayan. Iya. Oh, udah buka berapa lokasi Mbak? Ada di daerah juga. Oh, ada beberapa di daerah. Itu memang untungnya sedikit, tapi pas alhamdulillah waktu pandemi itu toko saya tidak ditutup. Tidak tutup, tapi dibatasi waktunya. Jam 9 harus sudah close. Emang ada larangan ya waktu itu? Iya, waktu itu toko-toko, mal-mal semua kan tutup. Oh iya. Jadi alhamdulillah toko sembako kan yang dibutuhkan ya. Jadi tidak tutup, alhamdulillah. Jadi hanya dibatasi batas bukanya sampai jam 9 malam, close tutup. Biasanya sampai jam 11. Jadi isi toserbanya semua kebutuhan pokok hari-hari? Semua kebutuhan pokok semua. Yang susu, anak-anak bayi, kebutuhan orang tua, semuanya kebutuhan rumah tangga. Awalnya satu? Iya, berkembang alhamdulillah. Satu terus berkembang? Iya. Jadi, tapi kalau satu Mbak bilang tadi untungnya nggak seberapa, tapi kalau jumlahnya banyak iya, itulah. Yang penting bisa merekrut juga tenaga kerja yang ada di sekeliling kita, tempat gitu. itu ya. Jadi ada manfaatnya lah. Yang penting kita hidup bermanfaat bagi orang banyak juga, gitu lah. Mbak kayaknya hidup sosialnya tinggi ya? Alhamdulillah. Jiwa kalau ada, ya makanya minta rezeki juga kita berhak lah, paling tidak nggak apa-apa lah minta rezeki. Ya Allah beli rezeki yang banyak, niatnya baik ya, untuk kebaikan, untuk sedekah, gitu, untuk apa. Kalau dimakan sendiri kan, apalagi saya keluarganya nggak banyak. Iya, tapi aku lihat di rumah isinya banyak banget orang lalu lalang. Iya, saya banyak ponakan di sini. Tinggal di sini lumayan semua. Lah keluarga besar. Lumayan, ada beberapa orang di sini. Oh gitu. Ada 8-10 orang. Oh, 8-10 orang. Yang banyak yang kerja. Oh, emang Mbak kakak beradik berapa orang sih? Saya sendiri. Cuma sendiri? Iya. Mami udah nggak ada. Terus ponakan-ponakan yang tinggal di sini ponakan dari sepupu. Saudara semua. Coba aduh baiknya minta ampun. Ponakan semua ponakan-ponakan Justru ada dulu di sini. dari dulu kan gampang ya orang bikin KTP ya. Jadi yang dari kampung itu pasti markasnya di sini. Dulu gampang banget bikin KTP, sekarang sulit. Mbak mungkin karena Mbak kan anak tunggal. Jadi butuh, sepi gitu, kesepian. Ada lagunya kesepian. Jadi kalau udah jam 9 waktunya tidur ya. Zaman dulu tuh, dari zaman dulu, zamannya Mami masih ada, itu jam 9 malam tuh TVRI dulu kan. Iya. Udah surat malam udah itu lampu-lampu udah Mami mati-matiin udah, karena tengah malam Mami pasti bangun ya, udah nggak berganggu. Saya juga sekarang seperti itu, saya absen. Sini kemana sampai semuanya, sampai pembantu semua di absen. Kemana itu tugas saya. Walaupun saya di luar kota, sini kemana. Jadi walaupun di luar kota, ya saya absen. Telepon. Absen paling nggak jangan sampai saya pergi juga mereka juga keluyuran. Nggak ada. Absennya jam 9. Iya. Jadi udah terbiasa dari jam 9 tuh udah Mami, jangan ada kegiatan deh gitu. Tapi namanya anak muda ya, jam 9 masuk, Mama udah masuk tidur, mereka nongkrong di gazebo sana. Masih ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ya udahlah, yang penting di rumah kelihatan mata gitu. Jadi di sini saya bilang mendingan lebih baik kamu bawa teman kamu ke sini, kelihatan mata. Jadi lebih baik kamu bawa teman kamu sini daripada kamu yang keluar. Saya udah ada cucu, paling enggak
udah harus waktunya tidur, yang kecil-kecil harus tidur masuk kamar, walaupun di kamarnya paling nonton TV gitu kan, tapi harus masuk kandang semuanya. Jam segitu. Masuk kandang, masuk kamar. Bayu anak kan cuma 1 novel ya? Ada 2 ya, 1 udah almarhum, tapi jadi cucu yang dari almarhum ada. Oh iya, yang almarhum yang di Bali itu ya? Iya, dulu di Jakarta juga. Lalu di Jakarta juga. Novel udah married belum? Novel sekarang belum. Belum ya, berarti Bedain cucu ya. dari yang almarhum ya? Udah ada cucu berapa sih? Ada 5 semua. Ya, banyak juga, nggak terasa. Berarti udah nggak ngerasa kesepian dong, Ya, Mbak, udah di enggak, sini. udah kayaknya kalau udah di Kalau luar dulu kan kota, cuma sama mami berdua. iya, kemana-mana dianterin. Kalau liburan tuh sama mami, dulu zamannya kapal Tampo Mas, dulu tuh liburan seminggu, misalkan per 2 Naik minggu. kapal Tampo Saya Mas? nyanyi. Oh, nyanyi di kapal Dibayarnya Tampo Mas? itu 5.000 satu harinya. Jadi setiap pulang bawa 35.000 rupiah. Tahun berapa Mbak tahun dibayar 5.000? saya masih sekolah. Tahun berapa Pak? Tahun Aku baru denger dibayar Iya. 5.000. 70-an ya. Tahun 80-an lah. 79. Itu masih belum berkarir kali ya? Waktu sebelum terbakar itu tahun berapa ya? Masih kecil kok. Tampo Masnya belum terbakar maksudnya? Waktu itu sekarang udah terbakar kan. Tenggelam apa terbakar itu. Jadi saya kalau liburan diantar mami. Masih SMP kali ya Mbak? Iya SMP kali ya, SMP. Ya SMP benar. Berarti Mbak mulai berkarir di dunia musik tahun berapa? Saya dari kecil udah nyanyi, udah centil nyanyi. Kalau ada orang maksudku profesional. Itu termasuk profesional Profesional? bagi saya ya, bagi Dibayar saya 5.000 itu ya? bagi saya itu SMP ya 5.000 itu udah gede loh, udah gede. Udah besar Saya saat itu itu loh. pertama nyanyi tahun berapa ya? Itu nyanyi sama Panbers ya, grup Panbers sama Bang Sido, sama Bang Benny itu. Tahun baru itu saya dibayar 15.000 apa 20.000 rupiah. Itu udah seneng banget saya. Saya beliin kaos kaki, saya beli pita. Rambut saya kan panjang segini kan. Saya beli pita warna-warni. Hobi saya beli sepatu, beli pita sama beli sapu tangan. Dulu kan sapu tangannya baby semuanya kan. Warnanya baby pink lah, seneng banget. Jadi kalau punya uang habis nyanyi itu belinya jepitan rambut. Orang rambut saya seneng, saya ngias rambut. Rame gitu rambut. Di pita sini. Itu aja. Jadi dibayar 20.000-an kayaknya. Itu udah seneng banget. Aku zaman kecil dulu ingetnya ya 150, 300. Iya. Rasa udah kecil gitu. Iya. Ternyata Mbak ngalamin yang lebih itu lagi saya ya. lebih. Jadi kecil saya itu, mami sebenarnya saya kan dilarang sama ayah saya ya. Dilarang Saya menyanyi? Iya. Saya tahun dulu kan waktu dulu itu zamannya Pak Johnny Herman, masih kecil lah mungkin. Saya nggak usah tua banget. Saya dulu dites di TVRI itu dites. Saya tuh kayaknya bareng Cintami kalau nggak salah ya, sama Iis Sugianto. Saya tampil pertama namanya Wajah Baru, itu tahun 77 di TVRI. TVRI itu saya sama Iis Sugianto. Saya masih belum pakai bra, itu udah nyanyi TV ya. Tapi tapi suara saya karena saya ikut juara jadi kejuaraan gitu sering banget ikut. Mami tuh orangnya nggak kayak saya gitu. Mami tuh telaten karena punya anak perempuan, terus seneng banget tuh ikut fashion. Oh emang mama yang suka, kamu ikut ini? Iya, ikut saya ikut fashion juara sampai jualan karnaval tuh, kayak jualan jamu, jadi apa segala macam gitu diikutin. ya, Kartini saya juara terus. Apa aja aktivitasnya selalu ada juara. Iya, nyanyi lah sampai puisi gitu. Berani. Juara juga. Jadi berani tampil terus berani aja teh. Mami bilang berani. Udah terbiasa ayo, berani. dari kecil. Mami itu nggak pernah muji saya dalam di depan saya, tapi kalau di belakang saya dia muji. Saya suka ngintip, mami kok marah ini ya, mas saya kok keras. Tapi di belakang dia muji. Wah itu gini. Oh ternyata mami muji. Ya udah semangat banget jadinya. Kayaknya gitu. karena Mbak Ayu tuh dari kecil udah dibiasain banyak aktivitas. Iya. Sehari tuh full aja aktivitas. Iya full banget. Makanya sekarang usia Mbak tuh Mbak juga nggak bisa diem. Iya, nggak bisa diem. Ada aja sosial. Walaupun saya nggak ada kesini. kegiatan di rumah, mau mondar-mandir, mau bersihin kamar. Apa? Saya sampai sekarang nih, saya nyuci pakaian dalam sendiri, pakai nyuci kerudung sendiri. Nggak bisa pakai baju yang halus-halus, saya cuci sendiri. Oh. Saya cuci sendiri. Masih mau ya nyuci sendiri Iya, ya. Kan mau. kalau orang biasanya Sayang. nih ya maaf ya, artis tuh kalau udah wah gitu udah apalagi dulu apa namanya
show-nya banyak gitu Enggak, ya. saya dari dulu dari Dia kecil. kan maunya ongkang-ongkang kaki aja Enggak lah, deh, itu. cuci apa gitu. Ternyata Mbak mau ya. Iya, saya masih kerjain sendiri ya. Itu karena saya nggak biasa pakaian. Saya ajarin semua ke anak cucu saya bahwa kalau pakaian dalam jangan dicuci sama ART, Ya, paling ya. enggak kamu nyuci sendiri. Kalau baju ini bolehlah. Tapi sebagian di sini semua lebih besarnya kita ke laundry ya. Cuman tahu sendiri kan kadang-kadang hasilnya kurang memuaskan. bagus, Baju ya. putih jadi krem gitu. Jadi saya mau nyuci Putih sendiri jadi walaupun saya juga krem. punya usaha laundry tapi Ada memang juga, udah, aduh Mbak usahanya banyak. Jadi paling tidak inilah apa namanya lebih safe kalau kita yang Nyuci halus-halus sendiri, kita halus cuci ya. sendiri. Kayak sutra tuh kan aduh, Tapi nyucinya kita memang sih nggak pakai sabun cuci, saya pakainya sabun mandi. oh iya, Jadi lebih halus ya. lebih Iya. lebih Terus pakai sarung, pakai itu sarung sarung tangan. plastik, pakai plastik. tetep. Tetap sih tetap, karena tetap juga harus dijaga juga. Cuman kita harus kerjain sendiri seperti itu. Ya ampun, jadi itu anak-anak semua udah terbiasa juga dengan kebiasaan Mbak. Iya, saya Mbak marah ya, kalau cuci sendiri pakaian dalam. cuci sendiri semuanya. Dari kelas 2 SD saya cuci sendiri. Ternyata ada bisnis laundry juga. Ada Ya, lagi itu nggak yang kan lain Mbak? ada kopi, ada Kopi itu maksudnya apa? Kafe iya, atau apa? Iya, itu anak laki, anak saya kan. Novel. Bapak baris apa? Apa ya? Barista. Barista. Duh, kalau ini kopi novel Enak banget ya. Dulu kerjasama sama satu brand kopi, kita punya ada ruko, terus udah Dipromosiin dong di mana kafenya. ya nantilah karena masih terikat sama brand orang ya, jadi kita maunya oke. nanti pengen bikin sendiri. Sendiri. Brand kita sendiri. Oh, Dia masih sibuk ngurusin partai, ngurusin organisasi, jadi kita belum punya waktu khusus yang gimana gitu, mengemas yang kita mau gitu loh. Kalau retail itu kan memang sudah jalan sendiri. Kalau retail itu kan kita tinggal terima surplus aja ya. Kalau surplusnya kurang dari biasa kita bisa ngambek. Tapi kita bertahan untuk standar ada lah gitu loh. Jadi surplus itu diterima per 3 bulan sekali satu toko ya. Gitu. Jadi kita berharap ya stabil aja. Memang sih kalau sembako itu stabil. Memang dia kalau sembako nggak bisa Karena untung besar ya Mbak ya. Karena dibutuhkan orang. Tapi rutin ya Mbak Rutin. ya. Dan kalau rutin dan bukan dari satu tempat kan ada banyak tempat. Dulu saya terasa juga, juga ya. karena saya hobi bangun rumah. Hobi. Bangun jual. Iya, Bangun jual. hobi. Jadi saya ada material, tapi sekarang udah enggak lagi. Toko material. Iya, jadi saya bisa ngutang sendiri, toko sendiri kan. Oh enak banget. Jadi saya bikin-bikin, tapi memang saya hobi karena dulu saya tuh punya teman, kita bersahabat dari kecil, akhirnya kita masing-masing pengen sebagai insinyur ini, tapi saya keburu nikah, anak teman saya jadi, tapi bakat saya tetap di bangunan. Di gitu bangunan. loh. Jadi Hebat ini ibu kita ya Allah. Teman saya jadi insinyur, dia bangun yang gedung-gedung itu teman saya tuh. Saya masa enggak gitu. Kita sehat juga jadi. bangun juga? Enggak, saya Bangun enggak. gedung itu juga? Paling ya townhouse gitu. Oke, townhouse gitu. Kita kan buat jual. Kalau dia kan memang dimodalin sama ini orang luar gitu. Jadi apartemen itu teman saya jadi cewek, besar, sukses gitu. ya. Oh hebat. Cewek. Tapi sekarang masih nggak Mbak di ini bangun townhouse? Oh itu sambil anak berjalan. saya sekarang. Oh sekarang Kita dialihkan ke anak. ada lahan. Iya. Oh Gitu. hebat maknya, pengusaha wanita. Iya, kita belajar lah. Tidak perlu jadi pengusaha langsung besar. Iya, harus kita dari kecil. kecil-kecil. Kayak tadi saya perjuangan untuk mempunyai toko retail itu ya dari perjuangan saya belusukan ke pasar. Waktu zaman belusuan itu zaman saya Mbak, belum punya toko. Ya artinya Mbak belum sukses benar gitu ya? Udah dong. Oh sudah Kalau ya? album saya Udah ngetop. Jadi saya justru ini sama Arafa juga teman-teman kita. Iya. Kita pernah bagi-bagi di kuburan, di mana, di daerah yang kebanjiran, daerah yang kebakaran. Kita kan dulu itu kan saya yang ini juga ya, sama Ismi segala Mbak Yayu. Jadi saya yang gerakin gitu loh. Tapi ya karena teman-teman, ayo kamu mau berapa?
Ada yang 5 boleh, aku 5, satu misalkan satu sembako 100.000 misalkan. Mbak aku ikut 5 ya, aku ikut 3, aku ikut 10, ada yang ada 20. Akhirnya gitu. jadi banyak. Jadi dari 10, 10, 5, 5 itu jadi banyak kan bisa sampai 200 gitu, 200. Waduh, itu ini mesti jadi sembako. pejabat sosial nih. Jadi iya. Pinter menggerakkan orang. Iya, jadi saya senangnya gitu. Terus bikin sunat massal di sini nih. Di sini? Di daerah sini Di sini juga sunat kan massal. di masjid situ. Jadi lucu kalau saya pergi lagi ke mall gitu. Terus Bu Haji salaman kan. Siapa ya kamu? Saya anak ibu, saya sunat sama ibu dulu. Kamu udah saking banyaknya aku sekarang sudah nikah, Bu, udah gede, udah pada lucu kan. Kalau gitu aku merek-merekin ya AS saya serahin. Jadi kadang-kadang ketemu, oh iya banyak. Kita bikin sunat massal, seneng. Iya. Jadi ini ya apa namanya kagum juga aku dengan aktivitasnya Mbak. Iya, Mbak yang Ayu. penting hidup ini manfaat. Menyenangkan orang itu pasti bisa menyenangkan diri kita sendiri. Iya, betul. Bersedekah itu langsung kita bersedekah, breng. Ada Itu langsung kepuasan. langsung Kepuasan kayaknya bukannya kita bangga, tapi sesuatu yang membebani kita kayaknya lepas gitu. Ya. Jadi dengan memberi ban yang kita ada di sini langsung biar gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Iya. Jadi kalau kita malahan apalagi kalau udah janji nanti aku. Jadi kalau sebelum dapat rezeki itu, kalau aku dapat rezeki ini aku mau sedekah ini mau ini. Jadi Allah kasih ya. Allah tuh maha luar biasa deh. Jadi maha memberi segala apa yang kita, walaupun saya tidak berharap yang berlebihan, saya juga tidak mampu untuk mengatasinya. Kalau saya punya uang yang berlebihan, tanggung jawab saya juga berat. Jadi cukup aja. Pengen makan enak ada, bisa. Pengen pergi ke sana ada, bisa. pengen beri orang ada. Yang penting iya. cukup aja. Dari karir Mbak selama ini, Mbak kan orangnya pasti juga pandai menyimpan dari hasil itu. Iya. Apakah sebagian rumah yang indah ini dan besar ini dari ada, ya. dari Saya alhamdulillah saya dari kecil itu sudah bisa memanage uang. Jadi saya itu kalau dikasih uang mami sekolah atau dikasih sama abah sekolah uang tuh, saya tabungan saya dulu di dalam buku. Di buku? Di buku satu lembar gitu kan. Gitu. Saya taruh di laci. Jadi saya bisa nebeng sama teman-teman. Dulu kan naik beca ya. Ada yang naik sepeda, saya bonceng gitu. Jadi saya tabung uang itu. Jadi kalau di kelas juga saya nggak mau jajan-jajan. Banyak yang traktir juga. Nih bayar traktir. Terus saya jajannya kuaci yang irit. Sambil di kelas saya ngerjain tuh makanya kuaci. Uangnya nggak bisa habis kalau beli kuaci. Iya gitu. Tapi memang saya nggak suka karena saya selalu dibawain bekal mami. Mami tuh pinter bikin kue, pinter masak. Jadi saya udah kalau lagi bengong sedikit tahu-tahu nih kue dari terigu gitu. Ada aja gitu pinter bikin kue. Jadi anaknya biasa jadi ngemil gitu loh. Tapi lebih enak kalau kuaci tuh kan nggak habis-habis ya. Iya. Jadi saya belajar nabung ya, udah dari kecil udah belajar nabung. Jadi kalau mami nggak punya uang, aduh ini Mi aku punya uang Mi gitu kasih. Berarti dari hasil karir menyanyi apalagi karir bahkan kita harus booming banget. Kita tapi dengan berdagang ya, dengan kita menabung jangan sampai jadi orang pelit. Nah, itu nggak bakalan bisa berkah hidup kita. Kita menabung, kita mengharap rezeki yang berlimpah dari Allah agar kita bisa bersedekah lebih banyak lagi. Itu aja. Kalau disimpan sendiri jadi apa, ya kan? Jadi keringat, jadi kotoran. Jadi kalau kita mengumpulkan itu wajib. Kita harus bisa memanage keuangan kita sebagus mungkin, sepintar mungkin. Tapi untuk kebaikan orang banyak juga yang membutuhkan terutama. Berarti Mbak Ayu Sore ini termasuk artis yang bisa memanage karena banyak artis yang dapat besar dia habiskan langsung. Saya tidak. Dapat karena dia pikir bakal dapat lagi gitu. Saya enggak. Saya jadi ini saya juga orang yang hobi jalan-jalan, saya hobi juga namanya perempuan hobi shopping lah kalau ada memang. Tapi jadi saya pilih nih ini segini untuk kebahagiaan saya, untuk kebahagiaan keluarga saya, menyenangkan orang lain, apalagi dulu masih ada orang tua dulu nomor 1. Jadi ada itulah memanage itu tidak gampang ya. Jadi bisa ini dapat 10, ini 2, udah 5-nya apa 4-nya disimpan. Emang harus begitu ya. Iya, kalau disimpan semua nanti malah kita makin pelit. Ada orang usaha tapi pelit gitu. Orang usaha hitungan banget. Loh, kok hitungan banget sekarang? Iya, soalnya gini. Oh, itu salah besar.
Kalau jadi pengusaha jangan sampai pelit. Allah kasih rezeki bukan untuk Boleh diri nih sendiri. sebagai gitu. panutan nih buat teman-teman semua di rumah yang lagi nonton ya. Bagaimana pola kerja Mbak Ayu Soraya, bagaimana memanage keuangan dan sebagainya. Terus kita back to your career. Lagu Mbak yang booming itu yang mana sih Mbak? Dulu zaman dulu itu kalau karir kita kaset kita meledak dulu kan dapat hadiah ya. Iya, dulu udah mobil. Saya bangun rumah pertama ini. Saya punya rumah pertama di sini ini. Ini rumah pertama? Iya, rumah pertama iya sebelah sana itu cuma 150 meter. Oh, ini gede sekarang. Iya, sekarang udah hampir udah 2000 lebih ya. 2000 meter. 24. Terus apa namanya? 2,5 lah, 2,5. Itu dulu 50 meter saya beli. Terus bangunnya pun nyicil. Dari hasil? Zaman dulu itu bisa setahun itu di kontrak. Itu 6 album. Oh wow. Itu, ya. Jadi kadang-kadang berani berapa album saya bilang gitu kan. Ya, jadi saya juga diajarin, bukan manajer saya tapi ada rekan saya yang pemain juga dulu namanya Bang Hairul Doloid drum. Itu dulu lu minta aja nanti berapa volume 1 tahun. Kan biasanya umumnya 3, 4 lah ya. Maksimum. Itu juga belum tentu dikerjain semua. Ya udah mau berapa Ci dulu namanya yang dulu adiknya Ko Awi dulu ngetop kan ya Remako apa ya. Lupa. Terus aku di album 1 tahun tuh 6 album. 6 album. Jadi ngitung kontraknya 6 album kali sekian rupiah gitu ya. Misalkan dulu cuma 2 juta misalkan kan lumayan. Lumayan 12 juta. 12 juta itu bisa. Zaman dulu kan bisa lah. Zaman dulu murah banget lah pokoknya. Tapi udah besar di zaman itu. Misalkan ternyata yang dikerjakan cuma 3 volume gitu. Ya udah hasil ruginya kita. Dia ya. Iya. Ruginya dia ya. Jangan gitu. sampai kita diambil orang gitu. Iya, betul. Terus betul. show di mana tuh sampai dulu pernah saya nggak pulang-pulang. Yang mengangkat karir Mbak sampai booming, sampai seluruh seantero Indonesia mengenal Mbak Ayu Soraya itu lagu yang mana? Lagu yang bukan yang ini ya? Cuma itu sekiannya ada di balik kacamata hitam itu kacamata hitam ya? Kacamata hitam, Mat Bobi, Cinta Berpayung Bulan. Itu album Mbak Ayu sendiri, bukan kolaborasi sama siapa? Enggak, saya sendiri. Jadi yang dulu, Bobi segala? Mat Bobi itu karya cipta dari Mukhtar B almarhum. Jadi saya dapat ini lagu cocoknya buat Ayu Soraya, ini cocoknya buat Evita Mala, ini buat jadi saya dapat lagu cocok. Akhirnya dapat juga kali satu kali dari Mukhtar B dapat lagu. Terus saya coba ciptain sendiri. Cuma satu ciptaan saya. Terus saya bilang gini. Sama produsernya, saya belum jadi produser sendiri waktu itu. Saya mau lagu ini gitu. Oh kata ini bagus daripada yang itu katanya punya. Dia nggak tahu kalau Mbak ciptain ya. Iya terus iya bagus nih komersil. Udah akhirnya nomor yang punyanya pencipta top Markotot waktu itu nomor 2, lagu saya nomor 1. Jadi sama-sama tuh. Tapi lagu saya yang lebih up gitu. Cuma satu. Itu pertama kali cipta lagu. Aku tadi lihat di ini ya di YouTube penampilan zaman dahulu ya. Rambut dulu kan belum ada bulu mata, belum ada rambut masih jambul-jambul gitu. Itu sama semua tuh. Seartis semua sama. Iya, sampai saya kan rambut saya panjang itu dikorbankan sampai dipotong. Karena terus bisa zaman dulu semua penyanyi itu rambutnya keriting, penyanyi dangdut dikeriting diombak terus saya 4 jam nggak jadi rambut saya karena rambut saya kan masih asli ya. Saya itu dikeriting nggak jadi 4 jam melawan terus jadinya kurus. Akhirnya dilurusin lagi nggak jadi culun banget deh karena supaya menyamakan sama era itu ya. Itu kan lagi ngetopnya rambut kribo, rambut keriting yang mengembang terus jambulnya siang. Itu rambut asliku yang seperti itu dulu Mbak. Aku tahu rambut kamu bagus. Rambut asli itu rambut asli kamu bergelombang, kalau ini kan keriting. Keriting itu supaya mengembang. Akhirnya bukan jadi keriting bagus tapi jadi krus. Krus itu apa sih? Jadi kecil, hancur. Iya kayak rambut kayak keras gitu ya. Pokoknya rambut hancur. Rambut hancur ya ampun. 4 jam. Biasa orang 2 jam udah jadi, ini 4 jam nggak jadi. Allah. Aduh, akhirnya dilurusin lagi. Kasihan tuh rambut. Sampai udah sekarang ya, saya nggak pernah. Cuma satu. Mat Bobi, Cinta Berpayung Bulan.
Indah memang indah, cuap-cuap, Mat Iya, Bubi, iya, iya. terus kesepian, Ada cuma ciptaan satu. lain, Kesepian. ciptaan Mbak yang lain? Kesepian. Kesepian Nah, tidak? Oh, banyak. wah, Mbak juga punya Akhir kesini bakat. akhirnya saya ciptain sendiri. Oh. Kayak lagu yang dinyanyikan sama Lida, juara-juara Indosiar itu, jadinya Ciptaan Putih. Mbak. Iya, itu ada ciptaan saya. Berapa lagu yang pernah ciptain? Mbak ciptain lagu? Belum banyak kayak Dorce. Oh iya, cuma sehari bisa 10 Bisa mungkin. 10. Saya beberapa aja. Oh, Masih bisa dihitung dengan jari tangan kaki saya. coba tuh kan, pengusaha iya, organisatoris iya, sosialnya tinggi, bisa cipta lagu. Oh my god. Ya jadi multi talented. Jadi orang itu sesibuk apapun, Iya. sehebat apapun, menjadi pejabat apapun, sampai menjadi presiden pun jangan nggak sampai cinta sama seni. Gitu. Iya. Jadi kita kalau cinta Seni sama itu seni kita punya menghibur kita hati. juga ya, Iya, Mbak kita ya. punya hati, punya perasaan. Iya. Karena nyanyi itu harus dengan jiwa dan perasaan. Gitu. Terus Mbak pernah kolaborasi sama siapa aja selain dengan Bang Haji Pak Haji Omah Irama? Pak Haji Omah Irama lagunya yang mana ya? Banyak sih ya. Oh, ada Cuma banyak album? saya kalau tampil itu saya membawakan lagu-lagu beliau gitu Oh, loh. bukan lagu Bukannya- baru? Bukan lagu baru. Oh. Lagu beliau udah termasuk banyak sekali Iya, dan iya. masih sampai sekarang pun enak didengar. Iya, iya. Jadi saya kalau tampil membawakan dengan iringan soneta itu soneta, membawakan lagunya lagu-lagu. Iya, Pak Haji. bukannya dengan lagu baru saya Oh oke enggak. oke, jadi kolaborasinya seperti Ya, itu. kalaupun misalkan duet itu pun dengan lagu beliau Oh gitu. oke. Selain dengan Pak Haji Omah Irama, banyak ada dengan lagi? grup-grup lain. Oh, ada Kalau di ya. popnya dulu sama Bambang Brothers Oh langganan. sama berada. Dan sama juga kan. Satu lagi aku lupa. Ini bener apa enggak nih? Ini berita di internet juga nih. Mbak Ayu sebelum dangdut nyanyi pop katanya. Justru saya penyanyi pop. Loh, iya toh. Saya juara-juara, makanya Mbak Emil tuh satu-satunya penyanyi senior saya pengagum Mbak Emil. Emilia Contessa Contessa. saya. Dia selalu, ini nih penyanyi salah kaprah katanya. Terus popnya bagus, saya ikut kejuaraan-kejuaraan kan. Tapi larinya ke dangdut katanya gitu. Ke dangdut. Ya Mbak, saya dapat dari dangdut dapat semuanya Mbak. Saya bilang, Lagu apa? Dangdut. Cukup pop nggak yang ada ini? Mas Paul Irama, almarhum Pance, ada lah, tapi nggak Ada ya? ngetop. Setelah musik dangdut karena jarang penyanyi dangdut dulu ya, paling ada Elvi Sukaisi, ada Rita Sugiarto. Tapi saya langsung yang dari ininya, saya lebih dulu dari yang lain, dari Ike dan semuanya, saya lebih dulu jeger lagu saya gitu. Saya bareng sama Imam sama Evi. Saya Tamala. satu produser, Oke. Evi lagu Rambut, saya Kacamata Hitam. Oh, jadi itu album pertama Kacamata Hitam ya? Maksudnya dangdut? Iya, lagu dangdut. Yang Lagu dangdut melejitkan yang nama melejit Ayu itu Suara Kacamata ya? Hitam. Dulu Kalau popnya sempat berapa album? ada 4 album. 4 album. Terus langsung pindah ke Ke dangdut. dangdut udah banyak sekali. Sampai banyak deh. Lebih dari 10 ini adalah jari tangan dan kaki. Kalau dulu kayak gitu kan, kawan paling nggak memang ada kontraknya, jadi 1 tahun bisa 2 kali bikin album gitu. Wow. Akhirnya kesini-sini saya produser sendiri, cipta lagu sendiri, nyanyi Cipta sendiri, lagu tapi nggak beli sendiri. Produser sendiri, cipta lagu sendiri, tapi nggak beli sendiri. Iya, kadang-kadang ya kamu beli sendiri ya, enggak lah, dijual lah, ngapain. Jadi saya juga punya cara ini juga sih, namanya orang suka dagang ya. Jadi saya kalau show tuh, saya kan dipanggil sama gubernur siapa, bupati siapa, saya langsung Pak, saya punya album baru. Bapak kan ini, Bapak kasihlah masyarakat Bapak, belilah 2.000 apa 1.000, paling minim 1.000 ya Pak, gitu. Langsung saya bawa itu 2.000, ada yang lagi kampanye saya bawa 5.000 habis, harus habis. Ini otak dagangnya jalan ini. Terserah Bapak mau kasih apa mau orang, paling nggak kasih lah, mereka seneng dikasih kan. Jadi saya dapat uang cash. Dan yang beli pejabat dibagi-bagi. Iya, buat masyarakat. Jago. Oke Mbak, terus udah sekian lama kehidupan menjalani karir segala macam, masih ada nggak sih impian, harapan yang Mbak masih inginkan? Saya kepengen sekarang lihat anak-anak cucu ya, anak cucu, doanya yaitu anak cucu. Yang penting kita semua sehat. Yang penting nomor 1 adalah kesehatan, terutama diri saya. Saya juga mendoakan diri saya sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan
terutama anak saya. Ya pengen, ini namanya berdoa yang baik dari orang tua kan pasti adalah untuk anak cucu, untuk keluarga, untuk suami, untuk semuanya paling nggak ada. Jadi nomor satu untuk saya sendiri pengennya sehat. Ya. Pengennya nggak pikun gitu kan. Nanti umur 5 tahun lagi siapa tahu saya bisa pikun ya. Teman-teman saya udah ada yang ya memang kadang-kadang masuk kamar tadi mau ngapain ya? Tapi saya tanya dokter saya, kata dokter saya itu bukan pikun Bu. Saya aja 45 udah begitu Bu. Oh bukan pikun, saya senang. Jadi saya cari kegiatan yang positif. Saya bilang ya Allah beri saya kegiatan yang positif, yang manfaat untuk diri saya, untuk semua orang. Jadi itu aja doanya. Jadi harapannya tidak pengen yang kayak dulu. Ya Allah mau job yang ini banyak. Kalau saya dulu bisa nggak pulang-pulang, masuk ini saya dapat di kontrak 95 dengan merek obat itu. Keliling nggak pulang-pulang. Seminggu sekali pulang. Bawa duitnya kan kalau dulu kan 95 show, buset. Dulu itu kan kalau uang itu kan bayar nonton kita. Ada yang 5.000, ada 10.000, ada 20.000. Jadi kita tuh baunya uang cash pakai koper. Jadi baju kita itu dimasukin kardus bekas itu, mie gitu. Terus masukin situ uangnya taruh koper. Keren gitu. Jadi uangnya karena uang receh itu uang rakyat itu betul makan uang rakyat. Uang rakyat dia nonton kita dengan sistem yang berbeda-beda. Ada yang ada pakai yang apa sih ini nanti kayak di bioskop misalnya bikin keluar nanti lagi. Kalau dia menonton lagi dia masuk lagi bayar lagi gitu. Ada berapa kali gitu. Jadi harapan impiannya udah masalah keluarga. Udah keluarga. Kesehatan, kebahagiaan nomor satu. Saya sekarang lagi terapi senyum. Ternyata senyum, ada terapi senyum. Senyum ajarin itu, aku ya nanti ya. Senyum itu walaupun dalam keadaan sendiri di ruangan, di kamar, kita senyum untuk membahagiakan diri kita bahwa kita nggak ada masalah. Senyum, Itu senyum sugesti buat itu kita ya. Obat untuk diri kita sendiri. Jadi coba ya kita praktekkan. Kadang-kadang saya belum senyum senyum. Saya mikir yang indah-indah gitu. Itu benar-benar. Karena banyak cerita yang positif. Biar nggak stres ya Mbak ya. Oke Mbak, jadi harapan Mbak itu mudah-mudahan kesehatan dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga juga semuanya sehat. Semua ya Mbak ya. Cukup lah. Cukup ya. Kalau karir udah nggak dikejar ya Mbak ya? Enggak. Saya udah bilang saya udah nggak pede lagi naik panggung. Sekarang naik panggung paling nggak untuk sambutan. Untuk sambutan. Udah jadi orang resmi. Tapi satu nih aku terima kasih banget nih udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Aiswaraya, cerita udah lama ya kita janjiannya ya. Udah 10 kali aku minta ketemuan sama Mbak Aiswaraya mau ngobrol-ngobrol. Baru sekarang nih. Alasannya banyak ya. Ada pipinya masih cabi lah. Emang pipi saya dari dulu nggak turun-turun kayaknya. Enggak, sekarang cantik. Jadi misalkan badannya kurus tetap aja pipinya cabi. Gitu. Oke Mbak, nih sebelum kita udahin, aku pengen Mbak nyanyi lagu yang kacamata hitam dong buat semua teman-teman di YouTube. Sepotong Saya aja. Saya lagi serak loh. Sedikit aja, kecil aja. Kacamata hitam atau kesepian? Kesepian boleh, kesepian ciptaan sendiri ya? Iya. Boleh. Kalau kacamata hitam ciptaan dari Mukhtar B. Kesepian boleh. Lagu saya. Dan sampai saat ini kesepian tuh masih hit. Masih namanya kalau di dangdut itu menjadi lagu saweran. Sekarang zaman sekarang kan saweran kan ditaruh di gelang, di apa namanya di jam, diselip-selipin nggak langsung di sini. Kalau saya memang satu-satunya penyanyi yang mungkin norak ya, yang nggak bisa terima saweran. Kalau saya terima saweran saya gemeter. Jadi saya harus ada kotak itu. Saya terima. Kalau nggak langsung kasih ke pemain. Gitu. Kalau dipegang saya jadi gemeter. lagi dong gitu. Jadi sekarang sistemnya berbeda. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Kesepian. Buat semua YouTube Norma Yunita. Lupa. Enggak, nadanya kan itu tinggi. Enggak, jangan usah tinggi-tinggi. Nada itu aja. Nada itu harus tinggi emang naik gitu. Sepotong aja Mbak, enggak usah satu full lagu. Oh, kalau gitu lagu cuma satu aja. Cuma satu ku pinta darimu. Cuma satu ku harap darimu. Simak terus YouTube-nya siapa? Norma Yunita. Paling sip. Thank you ya Mbak Aiswaraya. Iya, makasih udah bisa ngobrol-ngobrol.